Semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu ketan hitam atau cipon ketan hitam ya. Ini aku mau buat hari ini. Ini kuenya kesukaan ibu mertua aku. Nah, ini untuk bahan-bahannya apa aja? Simak terus video aku sampai selesai ya. Dan jangan lupa di subscribe, tekan tombol merahnya, dan nyalakan juga tombol loncengnya ya bun, supaya nanti nggak ketinggalan video aku yang terbarunya. Untuk yang udah subscribe channel YouTube aku dan udah selalu nonton videonya aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga rezeki kalian selalu bertambah dan diberikan kesehatan, amin. Yuk sekarang kita cari tahu bahannya apa aja. Nah, sekarang aku mau pecahkan kuning telurnya. Aku mau pisahkan putih dan kuning telurnya. Caranya itu seperti ini. Kita pecahkan satu-satu kayak gitu di dalam tempat. Lalu kita ambil kuningnya, kita pisahkan ke wadah yang lain, dan putihnya langsung kita masukin ke sini. Ini bahan-bahannya yang aku pakai. Ini ada tepung ketan 180 gram. Kuning telur 7 butir, putih telur 7 butir, santan 150 ml ditambah sama minyak 50 ml, gula halus sebanyak 150 gram, dan kita ambil 80 gram kita untuk bahan A nya ini. Yang 150 gramnya kita ambil 80 gram untuk bahan A nya ini. Kemudian ini ada garam setengah sendok teh dan baking powder 1 sendok teh. Kalau tidak mau pakai baking powder juga nggak apa-apa ya. Biasanya juga aku tidak pakai, tapi kali ini aku mau pakai baking powder. Nah, sekarang langsung aja kita proses ke pembuatannya. Sekarang kita kasih lubang di tepung ketan hitamnya. Kemudian kita tuangkan kuning telurnya. Nah, kalau udah nanti kita aduk. Lalu sekarang saya tambahkan ini santan sama minyak goreng. Kita aduk dulu. Kita masukin semua. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Boleh juga pakai whisk. Ini saya pakai whisk biar cepat tercampur rata. Dan 80 gram gula halus. Maaf teman-teman, tadi saya lupa masukin garam sama baking powdernya. Sekarang kita masukin. Ini putih telurnya akan kita kocok, tambahkan setengah sendok makan jeruk nipis atau jeruk lemon. Sekarang ini akan kita kocok putih telurnya ini dengan kecepatan yang rendah ya, yang sekitar nomor 1 sampai nomor 3. Kita taruh gula bertahap ya, kita tambahkan gulanya. Ini kita tambahkan gulanya sebanyak 3 kali ya. 3 kali tahap kita taruh gulanya. Jangan ditaruh sekaligus ya. Ini saya taruh lagi gulanya, kita taruh 3 tahap. Nggak boleh sekaligus taruh ya. Dan kocok putih telur pun nggak boleh pakai kecepatan tinggi, harus kecepatan yang rendah. Antara 1 sampai 2 dan 3. Ini saya pakai 2 dulu. Kita cek lagi sampai di tahap mana yang kita inginkan. Nah, kalau udah kayak gini nih, ini udah pas banget ya. Udah pas banget kalau untuk bikin sejenis ogura
kayak gitu. Ini untuk cipon pun udah pas ya. Tapi kalau kita mau nambah lagi biar dia agak kaku tak apa-apa. Kayak gini udah nyembul kayak gini, dia udah agak kaku tapi masih lentur. Tapi kalau kita kocok lagi dia akan kaku banget gitu. Nanti dikhawatirkan nanti ciponnya itu setelah matang itu susut ya, dia kempes. Kayak gini udah, dan kalau dibalik pun dia nggak tumpah ya, nggak tumpah ya. Nah, ini udah jembul, udah ada jambul petruknya kayak gini. Ini udah pas untuk bikin cipon atau bikin ogura. Nah, udah kayak gitu ya. Udah runcing kayak gitu. Ini aku mau kasih pasta cairnya 1 sendok makan. Nah, sekarang aku mau panasin ovennya. Kita panasin ovennya dengan suhu yang 180 atau 200 derajat Celcius ya. Kita panaskan aja ini sambil kita menunggu kita proses kuenya, kita panasin dulu ovennya. Sekarang kita ambil sedikit putih telur, kita masukin ke dalam adonan ketan hitamnya. Ini kita aduk pelan-pelan. Ini saya aduk dulu ke tempat yang ini untuk mancingnya, supaya nanti adonan putih telurnya itu nggak kaget. Ini sebagai adonan pancingannya ya. Nah, kalau udah tercampur kayak gini, kita pindahkan ke adonan putih telurnya, kita masukin semuanya. Ini kita aduk dengan aduk balik ya, dengan cara kita aduk balik kayak gini, pelan-pelan saja, jangan terlalu buru-buru ya, santai aja, santai, slow. Aku mau aduk pakai balon whisk saja, biar cepat tercampur. Kita puter-puter pelan tapi ya. Ini muternya dengan perasaan ya, tidak kita obok-obok gitu. Kita pastikan lagi dengan spatula sampai ke dasarnya. Ini kayaknya udah tercampur rata ya, udah nggak ada lagi, udah mulus adonannya. Ini loyangnya mau saya ambil, tadi saya panaskan dulu. Untuk ukuran loyang yang saya pakai ini besarnya itu 26 cm dan tingginya itu 11 cm. Ini kita masukin adonannya ke dalam loyang yang udah kita panaskan tadi. Tujuan kita panaskan loyangnya itu supaya nanti tidak bocor ya. Karena loyang cipon ini kan agak berongga, ada lubangnya. Ini kita ratakan dulu biar nanti hasilnya itu rapi. Ini aku pakai suhu 180, api atas bawah. Oven aku ini kan ada suhu atas dan bawahnya, itu bisa disetel. Ini untuk atasnya aku setel 180 derajat Celcius dan juga yang bawahnya aku setelnya sama. Ini selama 60 menit. Lanjut ini akan aku tes tusuk dulu untuk kue ciponnya apakah sudah matang. Saya punya lidi ya, ini tusukan sate ataupun lidi. Kita tes. Kalau dia udah nggak lengket lagi di tusukan sate ini berarti udah mateng ya. Cipon ketan hitam kita sudah mateng. Ini aku mau angkat. Nah, ini langsung aja kita balikin ya. Aku mau ambil sarbet dulu. Masih panas-panas gini langsung aja kita balik ya. Ini tadi loyangnya agak bocor ya. Kita balik
supaya dia itu apa ya, supaya dia tidak turun. Sebenarnya nggak dibalikin nggak apa-apa ya, dia nggak akan turun kalau resep yang ini. Kalau kita benar cara ngocok telurnya, putih telurnya nggak akan turun. Ini kita balik dulu. Ini tadi loyangnya yang satu ini tidak terkunci, jadi makanya bocor ya teman-teman. Aku tadi keledor kelupaan untuk ngunci ini, untuk ngunci loyangnya supaya rapet. Kalau dikunci rapet dia tidak akan bocor kayak gini ya. Ini kan nggak dikunci nih, ininya nggak dikunci engselnya itu, jadi makanya dia bocor. Ini kita diamkan dulu sampai dingin ya, sekitar 2 jam. Ini kue cipon ketan hitamnya udah 2 jam, udah dingin. Ini bagus banget ya, tidak pecah karena pengocokan putih telurnya itu bagus. Ini cara aku mau melepaskannya dari loyangnya. Kita sisir sisinya kayak gini, pelan-pelan. Ini saya pakai pisau pemotong kue. Udah, lalu kita balik, kita buka ini kuncinya. Nah, dia lekat ya, lengket ini ya, lekat sama lengket sama aja. Ini tadi karena dia nggak rapet dikunci, makanya dia lengket. Nah, ini yang paling susah melepaskannya, melepaskan kue cipon. Nggak bisa anti lengket gitu ya? Enggak, kalau cipon enggak, ya harus pakai loyang yang tanpa dioles. Ini harus teliti. Ribut dong. Ribut. Iya, tapi enggak juga ya, agak susah sih. Nah, udah nih, kita pastikan dulu dia udah terlepas. Tereng, pegang sin. Lah, taruh sana langsung. Nah, ini kue cipon kita sudah mateng, bagus banget, ini tidak pecah. Ciponnya udah aku pindahkan ke talenan biar enak untuk motongnya. Di rumahku sekarang lagi mati lampu ya teman-teman, jadi agak gelap kualitas videonya. Ini kita potong, kita lihat hasilnya. Kalau pengocokan putih telurnya itu pas, kue ciponnya tidak akan pecah ya. Dan suhu ovennya juga pas. Mari kita lihat isinya, teksturnya. Nah, seperti ini ya teksturnya. Ini warna aslinya itu cakep ya, cuma karena di rumah mati lampu, jadi warnanya itu agak kurang. Ini cakep banget warnanya, dan hasilnya pun lembut ya, lembut banget. Ini lentur, pokoknya lembut ya. Nah, kita coba. Ini harum banget, harum bau ketan hitamnya. Mantap. Kalau kue cipon ketan hitamnya nggak tahan lama ya, paling lama dia tuh 3 hari di kulkas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Ini udah malam, aku mau mandi dulu. Habis makan kue cipon ketan hitamnya, ini aku mau mandi. Nah, seperti ini pori-porinya, lembut banget. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum.